dengan saya. Nama saya Saiful Dawang. Di MPLS ini saya diberi tugas oleh panitia menyampaikan materi visi dan misi sekolah serta memperkenalkan stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Sebelum saya menyampaikan, saya mengingatkan mari kita selalu menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, kita melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Pada kesempatan ini saya minta izin, karena posisi saya berdiri sendiri, saya minta izin untuk membuka masker saya supaya suara saya bisa didengarkan bagi Anda semua. Baik, sesuai dengan tugas yang dibebankan atau dipercayakan kepada saya, yaitu visi dan misi. Apa sih itu visi? Visi adalah tujuan sekolah Anda akan dibawa kemana di dalam proses pendidikan itu. Ya, itu yang menjadi tujuan daripada sekolah itu. Visi dan misi SMA Negeri Pronojiwo itu apa? Visinya adalah beriman, berilmu, berbudaya, berketerampilan, dan mandiri. Untuk mendukung itu, maka SMA Negeri Pronojiwo berusaha untuk yang pertama tersedianya sarana ibadah. Kita SMA Pronojiwo sudah mempunyai satu masjid yang bisa digunakan untuk kegiatan beribadah, baik sholat duha maupun kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya bagi yang muslim, bagi yang non-muslim. Sementara ini kita masih menggunakan ruangan kelas yang ada. Yang berikutnya tersedianya sarana pembelajaran yang mendukung kegiatan pelajaran itu sendiri. Yang berikutnya terbudayanya perilaku 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun bagi seluruh warga SMA Negeri Pronojiwo atau warga sekolah. Yang berikutnya mengembangkan keterampilan siswa melalui program Double Track. Jadi SMA Negeri Pronojiwo itu melaksanakan program Double Track yang sudah dirancang oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dan sudah berjalan selama 2 tahun dan hasilnya cukup memuaskan. Artinya Pronojiwo tidak dikenal hanya di Kabupaten Lumajang saja, tetapi Pronojiwo dikenal di tingkat provinsi sesuai dengan prestasinya. Yang berikutnya terciptanya kemandirian siswa setelah menyelesaikan pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan ketika Anda semua nanti setelah lulus SMA Pronojiwo, Anda bisa mandiri. Artinya mandiri bisa untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Baik, yang berikutnya apa saja misinya SMA Negeri Pronojiwo? Yang pertama, meningkatkan kesadaran beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Jadi ibadah itu tidak perlu disuruh. Sehingga siswa dengan sendirinya menganggap bahwa beribadah itu adalah suatu kebutuhan, tidak hanya sebagai kewajiban saja. Yang berikutnya, menumbuhkan semangat keilmuan bagi seluruh warga sekolah. Jadi mengedepankan logika dalam berpikir dan analisa untuk mengambil keputusan. Jadi ini tentunya nanti diterapkan di dalam pelaksanaan belajar mengajar yang ada di sekolah atau di SMA Negeri Pronojiwo. Yang berikutnya, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Aktif, semua terlibat, siswa dan guru. Inovatif, adanya temuan-temuan baru, tidak harus menciptakan. Kreatif, penuh dengan ide. Efektif, itu berhubungan dengan tepat waktu. Efisien, tentunya dengan biaya yang sekecil mungkin. Dan tentunya yang paling ditunggu adalah harus menyenangkan bagi seluruh siswa semuanya. Yang berikutnya, menumbuhkan budaya baca bagi seluruh warga sekolah. Baca itu penting, ya. Baca itu penting. Kalau dalam agama saya itu
itu disampaikan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Jadi membaca itu yang paling utama gitu ya. Jadi karena apa? Karena sekarang ini budaya membaca itu sangat kurang bagi siapapun, karena kita sudah keasikan dengan game dan lain sebagainya yang disediakan oleh Google, sehingga kita malas untuk membaca. Padahal membaca itu penting. Membaca itu adalah jendela kita untuk belajar, untuk memasuki dunia dimanapun itu dibutuhkan membaca. Yang berikutnya, membudayakan perilaku 5S. Ketemu orang, senyumlah dulu, ucapkanlah salam, ya, senyum, salam, kemudian kita sapa, sopan santun. Ingat sopan santun, itu penting sekali. Ya, di atas ilmu masih ada akhlak. Apa artinya orang berilmu kalau akhlaknya buruk? Yang berikutnya, menumbuhkan kemampuan apresiasi yang baik terhadap budaya bangsa melalui kegiatan ekstrakurikuler, kesenian, olahraga, dan keterampilan. Ya, menyadari SMA Pronojiwo bahwa budaya yang ada di Pronojiwo ini merupakan aset, merupakan kekayaan, dan kita semua harus melestarikan budaya itu, karena kita dikenal oleh bangsa lain karena kearifan budayanya. Maka kita perlu kembangkan di SMA Pronojiwo melalui kegiatan ekstrakurikuler. Anda bisa mengikuti kegiatan mungkin tari, mungkin kesenian yang lainnya, mungkin olahraga, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, menumbuh kembangkan kepribadian yang baik, peduli, dan berbudaya lingkungan dan seluruh warga sekolah melalui pendidikan karakter dan lingkungan hidup. Jadi berwawasan lingkungan hidup. Apalagi mulai tahun ini SMA Pronojiwo dengan program yang baru, yaitu Green School atau sekolah adiwiyata. Ini semuanya harus mendukung kepedulian kita menyelamatkan lingkungan alam, termasuk kepedulian kita dalam yang paling utama, yang parah itu adalah ketidakpedulian kita terhadap sampah. Kita biasa membuang sampah sembarangan, dan itu perlu kita budayakan, karena itu adalah budaya yang baik. Yang berikutnya, memberikan kesempatan pengembangan keterampilan sesuai bakat siswa melalui program Double Track yang merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tahun ini kita membuka program Double Track-nya itu, yang pertama adalah tata boga bagi yang suka masak-memasak, karena sekarang ini industri boga itu merupakan industri aset yang luar biasa, ya, yang bisa menghasilkan keuntungan yang baik apabila dikelola dengan baik, ya. Yang kedua adalah tata busana bagi yang suka mode, modis, menjahit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah desain grafis. Mungkin Anda mau menciptakan desain-desain untuk produk tertentu dan lain sebagainya, dan semuanya ini adalah untuk dunia sekarang sangat menjanjikan. Kemudian meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi lulusan. Ini baik melalui pendidikan di kurikuler, pembelajaran mungkin bidang studi PKWU, ya, atau mungkin melalui double track-nya nanti akan dibentuk KUS. Itu adalah kelompok usaha siswa yang kemudian diajari di situ tidak hanya memproduksi tapi bagaimana memasarkannya. Sehingga ketika Anda nanti lulus di situ, Anda sudah bisa menjadi mahasiswa mandiri, bisa memecahkan persoalan-persoalan hidup Anda. Karena yang jelas kalau hari ini Anda masih tergantung kepada orang tua, nanti dewasa Anda semua akan harus berusaha untuk memecahkan kebutuhan atau persoalan hidup Anda sendiri. Jadi itu sekedar visi dan misi tentang SMA Negeri Pronojiwo. Kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya, yaitu tentang stakeholder yang ada di SMA Negeri Pronojiwo itu bagaimana. Ini digambarkan dalam sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi SMA Negeri Pronojiwo ini adalah berbentuk lini staf, ya, berbentuk garis tetapi menggunakan staf. Jadi ada dua garis. Garis itu menunjukkan adalah garis komando, perintah dari atasan kepada bawahan, sedangkan garis misalnya dari komite sekolah ke kepala sekolah itu terputus-putus, itu adalah garis konsultasinya. Jadi sebagai puncuk pimpinan tertinggi di sini adalah kepala sekolah, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Hendro Supratino MMPD. Ini adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap
jalannya SMA Negeri Pronojiwo, baik pembelajarannya, ekstrakurikulernya maupun administrasinya, semua adalah tanggung jawab kepala sekolah. Untuk menjalankan tugasnya, maka kepala sekolah itu dibantu oleh staf. Dalam ini adalah staf tata usaha yang dikomandoi oleh Ibu Murtiani SPD sebagai KTU atau kepala tata usahanya. Kemudian kepala sekolah juga dibantu oleh 4 wakasek. Ya, kalau Anda mungkin di SMP hanya ada 1 wakasek, tapi di SMA ada 4 wakasek dengan urusan masing-masing, dengan tupoksi masing-masing. Yang pertama adalah wakasek kurikulum, Bapak Dr. Andes Soeharto. Yang kedua adalah wakasek kesiswaan, Ibu Sunarsi SPD. Kemudian wakasek sapras, yaitu Bapak Hidayatullah Esos. Kemudian wakasek humas, yaitu Bapak Saiful Dawam SPD. Terus bagaimana kerja mereka semuanya masing-masing? Yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah atau organisasi yang namanya Sekolah SMA Negeri Pronojiwo. Yang pertama adalah tugasnya menyusun program kerja selama 1 tahun. Program kerja itu ada program kerja jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian setelah disusun program kerja, maka kemudian program kerja itu dilaksanakan rencana kerjanya itu. Kemudian agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelesaian itu, maka dilaksanakan namanya supervisi dan evaluasi supaya apabila terjadi penyimpangan segera bisa diperbaiki. Kemudian harus melaksanakan kepemimpinan sekolah sebagai seorang pemimpin. Ada bawahannya, tentunya kita mengenal dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karsa, tuturi handayani. Ini yang harus dipegang. Kemudian membentuk suatu sistem informasi manajemen. Ini untuk pengelola kesemuanya, maka terangkum dalam sistem informasi manajemen bagaimana jika ada masalah mengkomunikasikannya bagaimana, kemudian menyelesaikannya juga bagaimana. Adapun fungsi dari kepala sekolah yang pertama adalah fungsi manajerial. Kepala sekolah harus mampu memimpin anak buahnya dan seluruh yang ada di sekolah. Ya. Kemudian fungsi perencanaan harus mampu merencanakan akan dibawa kemana sekolah ini. Ini harus direncanakan. Dengan perencanaan itu sehingga kita bisa berjalan atau bekerja sesuai dengan rencana itu. Yang berikutnya fungsi pengawasan. Mempunyai fungsi pengawasan, semua kegiatan yang ada di SMA Pronojiwo harus diawasi, ya, baik melalui supervisi maupun evaluasi. Dan yang berikutnya adalah fungsi dukungan dan sosial. Ini fungsi yang menyeluruh, tentunya misalkan berhubungan dengan kehumasan yang ada di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Kemudian tugas dari stakeholder yang ada, ya, pendukungnya, wakil-wakil kepala sekolah, yang pertama adalah tugas pokok wakasek kurikulum. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Andes Soeharto. Jadi kurikulum itu bertanggung jawab terhadap jalannya pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi itu bertanggung jawab penuh. Ya. Yang pertama adalah menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Itu disusun kemudian dijabarkan dalam kalender pendidikan selama 1 tahun pembelajaran ini atau selama 1 tahun ajaran ini apa saja yang akan dilaksanakan, kapan terjadinya penilaian, kapan raport dibagikan, berapa jumlah liburnya dan lain sebagainya, semua terangkum dalam kalender pendidikan. Para peserta MPLS yang berbahagia, yang berikutnya tugas dari wakasek kurikulum adalah menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih, ya, antara dalam melaksanakan pekerjaan, maka tugas itu harus dibagi-bagi, ya. Jadi division, kalau dalam ilmu manajemen namanya division, dibagi-bagi supaya tidak kepada 1 orang. Jadi siapa yang mengajar ini dan seterusnya, tentunya sesuai dengan bidang masing-masing, menganut masalah keprofesionalan. Kemudian jadwal pembelajaran disusun supaya tidak terjadi tabrakan dan lain sebagainya. Kemudian mengatur program pembelajaran, yaitu program-program di satuan pembelajaran dan persiapan pembelajaran, dan termasuk dalam hal ini adalah mengenai penyusunan kurikulumnya. Jadi kurikulum setiap tahun harus disesuaikan, direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga bagi peserta didik nantinya tidak ketinggalan
ketinggalan informasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur pelaksanaan kegiatan intrakurikuler yang ada dalam proses pembelajaran itu maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang telah diprogramkan di SMA Negeri Pronojiwo ini. Kemudian yang berikutnya mengatur pelaksanaan program kegiatan penilaian. Kemudian kriteria kenaikan, bagaimana siswa itu bisa naik kelas, itu ada kriterianya. Sehingga harus Anda kalau mau naik kelas harus mengikuti kriteria itu. Kemudian termasuk kriteria kelulusan, bagaimana siswa yang boleh menyandang sebagai titel lulus. Kemudian Wakasek Kurikulum juga membuat laporan tentang kemajuan belajar siswa. Tentunya hal ini adalah melalui raport, ya. Kemudian mengatur kapan pembagian raport itu dan ijazah. Tentunya ini bagi yang lulus. Yang berikutnya adalah mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Kalau ada siswa yang masih ketinggalan, nilainya kurang, diberi kesempatan untuk mengikuti program perbaikan dan pengayaan. Yang berikutnya adalah mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pembelajaran, ya. Kemudian mengembangkan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan koordinator mata pelajaran. Ini penting sekali supaya terjadi komunikasi antara guru, supaya sejalan, sepakat, maka perlu dibentuk yang namanya MGMP ini. Kemudian mengatur mutasi siswa. Ya mungkin yang naik kelas nanti diatur bagaimana mutasinya, apa perlu dilebur lagi dan lain sebagainya, tentunya penuh dengan berbagai pertimbangan yang tentunya ini adalah demi kemajuan siswa itu sendiri. Kemudian melakukan supervisi administrasi dan akademis, dan yang paling akhir adalah menyusun laporan. Apa yang disusun adalah laporan pelaksanaan daripada kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang telah diprogramkan oleh Wakasek Kurikulum. Para peserta MPLS yang berbahagia, selanjutnya saya akan menguraikan tentang tugas pokok kesiswaan. Yang ini dikomandoi oleh seorang ibu, yaitu Ibu Sunarsi SPD. Hal-hal apa saja yang ditangani oleh kesiswaan? Yang pertama, kesiswaan menyusun program pembinaan kesiswaan atau OSIS. Jadi dibuat jadwal, buatkan timetable, kapan harinya, ya itu dibuatkan programnya agar bisa berjalan lancar semuanya, agar mudah dalam melaksanakannya. Itu pentingnya daripada program itu sendiri. Kemudian melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan OSIS dalam rangka penegakan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus OSIS itu sendiri. Ini. Jadi disiplin siswa, tata tertib siswa itu adalah wilayahnya kesiswaan. Makanya jika Anda masalah melanggar tata tertib, nanti yang jelas kesiswaan akan selalu bekerja sama dengan BK, bimbingan konseling, ya. Kapan saatnya Anda harus ditegur, kapan orang tua Anda akan diundang, ini adalah ditentukan di dalam maksud saya akan dicantumkan di dalam tata tertib sekolah. Ya. Mengapa kok orang tua mesti diundang, Anda ikut-ikut? Ingat, Anda di sini dititipkan orang tua dan sekolah harus bertanggung jawab kepada orang tua. Jika Anda melakukan pelanggaran sekolah, maka orang tua harus tahu. Kuncinya seperti itu. Ya, jadi mengapa sekolah perlu mendatangkan orang tua? Berikutnya, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Tentunya melaksanakan ada berapa 8 seksi itu. Bagaimana bisa berjalan dengan baik? Ini sifatnya kalau di sekolah itu pengurus OSIS-nya, maksudnya pembina OSIS-nya, ya, yang membantu Wakasek kesiswaan ini adalah mendampingi, ya. Karena kalau dibiarkan sendiri, nanti berjalan sendiri, terjadi permasalahan. Untuk itu perlu pendampingan. Jadi sifatnya hanya pendampingan, tapi semuanya yang mengerjakan adalah OSIS. Sehingga Anda belajar di OSIS itu adalah belajar untuk bermasyarakat. Yang berikutnya adalah membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kesehatan,
kebersihan atau yang tercakup dalam 7K itu ya. Jadi itu dibina, dipantau, mungkin setiap harinya, bisa 1 minggu sekali atau 3 minggu sekali, atau mungkin kesiswaan nanti bisa melaksanakan lomba kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan pemilihan siswa teladan dan penerima beasiswa. Jadi bagi yang orang yang memang betul-betul mencapai prestasi itu perlu dihargai, sehingga bisa menjadi penyemangat gitu ya. Jadi ini yang menentukan adalah Wakasek Kesiswaan melalui timnya memilih siswa siapa saja yang menjadi siswa teladan, misalnya di SMA Pronojiwo, kemudian kepadanya bisa diberikan mungkin beasiswa atau hadiah dalam bentuk yang lain sebagai bentuk penghargaan. Yang berikutnya adalah pengadaan pemilihan calon siswa untuk mewakili sekolah mengikuti kegiatan di luar sekolah. Ada duta narkoba, contohnya seperti itu. Itu dipilih melalui timnya kesiswaan, ini wilayah kesiswaan. Atau mungkin ada yang mau mengikuti lomba FL 2SM kalau nggak salah itu, untuk yang olahraga, yang seni dan lain sebagainya. Atau mungkin yang mengikuti KSN, ya, prestasi. Nah ini adalah wilayah kesiswaan untuk menetapkan orang-orang itu. Yang berikutnya adalah pengadaan pemilihan, yang berikutnya mengatur mutasi siswa, keluar masuknya siswa. Jadi kalau ada orang yang mau masuk ke SMA Pronojiwo, ya mungkin teman Anda, itu maka yang perlu dihubungi adalah kesiswaan dulu, Wakasek Kesiswaan dulu yang perlu dihubungi. Ada kuota Anda, ada tersedia Anda, bisa menerima tidak. Begitu juga yang Anda mau pindah keluar, maka perlu menghubungi dari wali kelasnya, langsung menghubungi kepada Wakasek Kesiswaan. Ini yang akan mengurusnya dan itu nanti akan dibantu oleh staf tadi itu, yaitu tata usaha. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun program kegiatan ekstrakurikuler, tentunya ini bekerjasama dengan Wakasek Kurikulum, bekerjasama. Dan yang terakhir berikutnya adalah menyusun laporan kegiatan kesiswaan. Mengapa setiap Wakasek menyusun laporan? Karena semua kegiatan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan. Makanya itu repot, yang paling sulit itu adalah tanggung jawab itu sendiri. Termasuk Anda juga, Anda belajar nanti juga harus bertanggung jawab. Laporannya bentuk apa? Ya bentuk rapor. Kalau rapormu jelek ya berarti Anda belajarnya tidak bagus. Begitu juga dengan yang prestasi, belajarnya seperti itu. Oke, itu adalah tugas pokok dari Wakasek Kesiswaan. Berikutnya adalah tugas dan fungsi Wakasek Sapras, sarana dan prasarana sekolah. Di sini adalah Pak Hidayatullah Esos, ya. Ini tentunya Wakasek Sapras ini Wakasek yang membicarakan tentang masalah sarana prasarana yang ada di sekolah, baik yang mendukung langsung terhadap jalannya proses pembelajaran maupun yang secara tidak langsung mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, Wakasek sarana dan prasarana itu adalah tugasnya membuat dan menyusun program kerja tahunan. Selama tahun ini dibuat program kerjanya apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu diadakan. Ini membuat menyusun, ya, bersama stafnya. Di sini ada stafnya, ya, tidak hanya melakukan sendiri karena itu memang perlu pekerjaan yang cukup luas sekali dan berat, maka perlu berapa orang staf. Kemudian yang berikutnya melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana prasarana, baik yang berhubungan langsung dengan KBM ataupun yang mendukung KBM. Misalnya dalam pembelajaran itu butuh salon, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu butuh salon. Ini perlu berapa, yang ada berapa, kondisinya bagaimana, itu perlu diinventaris lagi, perlu ditambahkan atau tetap itu saja yang dirawat dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya melakukan inventarisasi keberadaan Sapras secara berkala, ya. Mungkin 3 bulan sekali dicek, ya, siapa tahu ada yang hilang atau yang rusak, sehingga bisa digunakan untuk membuat program di tahun berikutnya. Kemudian menyiapkan perencanaan pengadaan Sapras sekolah yang dikelola oleh tata usaha, ya, jadi tetap dibantu oleh tata usaha. Kemudian merencanakan dan mengatur pelaksanaan rehabilitasi. Kalau ada yang bisa diperbaiki, biayanya tidak tinggi, ya diperbaiki saja.
karena itu lebih efisien ya. Tapi kalau memang diperbaiki biayanya terlalu besar, ya lebih bagus dihanguskan diganti dengan yang baru, tentunya sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk dalam hal ini adalah pemeliharaan gedung. Mungkin gedungnya perlu dicat baru atau mungkin gentingnya perlu diperbaiki. Kemudian ruangan-ruangan lain termasuk meubilir, meja kursi yang Anda duduki ketika sedang proses belajar mengajar. Dan yang berikutnya adalah tetap membuat seperti Wakasek lainnya, yaitu membuat laporan mengenai tugas dan fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian Wakasek yang keempat adalah Wakasek Humas, hubungan masyarakat, yaitu oleh Bapak Saiful Dawam SPD. Ini Wakasek ini adalah merupakan jembatan atau penghubung antara pihak luar dengan pihak sekolah atau pihak sekolah dengan pihak luar sekolah. Yang pertama adalah mengatur dan mengadakan hubungan baik antara sekolah dengan komite sekolah supaya berjalan lancar di sekolah ini. Maka harus tercipta hubungan baik. Kalau hubungan itu memburuk, jelas akan terjadi persoalan-persoalan yang lainnya. Tidak hanya dengan komite sekolah, tapi juga bisa dengan orang tua, bisa dengan lembaga-lembaga yang lain atau instansi-instansi yang ada di Pronojiwo ini. Yang berikutnya adalah mengatur dan mengadakan hubungan baik antara sekolah dengan orang tua, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah mengatur dan mengadakan hubungan baik antara sekolah dengan instansi lain yang ada di lingkungan sekolah. Lingkungan itu maksudnya tidak hanya di seputaran halaman saja, tapi di lingkungan itu bisa di kecamatan, bisa di kabupaten, bisa di provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah menampung saran dan pendapat masyarakat untuk kemajuan sekolah. Jika ada respon dari masyarakat tentang sekolah ini, baik buruk maupun bagus, SMA harus tetap menerima, dan itu dikelola oleh Wakasek Humas untuk sebagai bahan introspeksi diri untuk memperbaiki kemajuan SMA Negeri Pronojiwo ini menjadi SMA yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, mewujudkan hubungan yang baik antara sekolah dan lembaga lain ya, dalam hal pengabdian masyarakat seperti penyuluhan narkoba, tata tertib lalu lintas, kemudian pendidikan seks untuk remaja, kemudian pengenalan dunia usaha dan produksi atau industri yang ada di sekitar kita. Ya, karena misalnya kok anak-anak itu kayaknya belum paham dengan narkoba, ya bagaimana efeknya, maka Wakasek Humas akan tentunya bekerjasama dengan BNN untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan itu. Atau mungkin berhubungan dengan masalah tertib lalu lintas, maka Humas akan bekerjasama dengan kepolisian untuk penyuluhan tentang undang-undang lalu lintas itu. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan penyelenggaraan hubungan dengan alumni. Jadi alumni itu tidak boleh, begitu Anda lulus tidak boleh terputus. Mungkin ada masukan, saran dan lain sebagainya. Ini perlu kita kelola dengan baik ya, karena harus tetap merasa memiliki alma maternya, harus tetap mencintai alma maternya. Kemudian yang berikutnya, mengadakan promosi sekolah, baik itu promosi langsung, misalnya sekolah datang langsung ke sekolah-sekolah, atau dengan melalui teknologi yang sekarang berkembang ya, bisa melalui akun-akun di Facebook maupun akun lainnya yang di Google, melalui YouTube dan lain sebagainya. Ini penting sekali agar masyarakat tahu bagaimana sebenarnya SMA Pronojiwo itu. Kemudian yang berikutnya adalah tetap seperti yang lainnya juga, tetap membuat laporan setiap tahunnya yang akan disampaikan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan kinerjanya selama periode tertentu. Itu 4 Wakasek, tugas dan pokok serta fungsi Wakasek yang ada di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Kemudian yang berikutnya adalah tugas dan fungsi tata usaha sekolah. Ini komandannya adalah Bu Murtiani SPD. Ada beliau juga punya beberapa bawahan ya. Dengan tugas pokoknya yang pertama adalah menyusun program kerja tata usaha sekolah. Disusun bagaimana selama 1 tahun ini administrasinya, kemudian pengelolaan keuangan sekolah, kepengurusan administrasi ketenagaan,
dan siswa semua masuk di situ, tidak hanya gurunya saja tapi semua siswa juga dikelola di ketatausahaan itu sendiri. Misalnya Anda butuh apa, administrasi apa, misalnya mau mutasi sekolah, semua diproses di bagian ketatausahaan itu. Kemudian pembinaan dan pengembangan karir pegawainya. Tentunya yang pegawai di ketatausahaan itu perlu mutasi. Kalau memang ini perlu penjabaran, mungkin perlu dipindahkan sebagai bentuk penyegaran. Maksudnya pindahan ini adalah dipindahkan mengenai yang harus dikerjakan. Mungkin orang kalau kerja itu rasa bosan, maka perlu disegarkan kembali sehingga perlu dirotasi pekerjaannya. Mungkin yang pegang keuangan, pegang administrasi, yang lain mungkin pegang dapodiknya dan lain sebagainya, itu adalah wewenang daripada KTU atau Kepala Tata Usaha. Berikutnya adalah penyusunan administrasi dan kelengkapan sekolah. Semua data-data yang diminta oleh Dinas Pendidikan semua disediakan oleh TU atau staf tata usaha. Kemudian penyusunan dan penyajian data statistik sekolah perlu digambarkan kayak apa. Makanya data statistik itu penting karena bisa menunjukkan gambaran yang lebih sempurna terhadap perkembangan suatu instansi. Kemudian yang terakhir sama membuat laporan pelaksanaan program kerja tata usaha. Itu yang disampaikan atau yang diselenggarakan oleh bagian tata usaha, yaitu menjalankan administrasi yang ada di sekolah itu. Yang terakhir adalah peran komite sekolah. Tadi saya jelaskan bahwa hubungan antara sekolah dengan komite sekolah itu digambarkan dengan garis terputus-putus. Ini merupakan garis konsultasi, artinya bahwa komite sekolah adalah mitra dari sekolah. Ya, itu adalah bentuk hubungannya. Terus perannya bagaimana? Yang pertama bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan di satuan pendidikan. Jadi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah, dalam hal ini melalui kepala sekolah, itu tentunya minta pertimbangan kepada komite sekolah, dikonsultasikan. Tidak sekolah membuat kebijakan sendiri. Yang kedua, sebagai lembaga pendukung. Yang mendukung yang bagaimana? Baik itu berwujud finansial, keuangan, ya. Kemudian pemikiran ataupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, yaitu di SMA Negeri Pronojiwo ini. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi biasanya kita menyampaikan keuangannya meskipun kita tidak langsung kepada orang tua dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita konsultasi dengan komite sekolah, kita juga paparkan secara transparan kepada komite sekolah, terutama keuangan uang yang berhubungan dengan orang tua siswa dan lain sebagainya. Itu semua kita konsultasikan. Tidak pernah komite sekolah tidak tahu. Yang jelas komite sekolah tahu. Tahunya komite sekolah adalah dalam bentuk laporan sekolah kepada komite sekolah. Dan yang terakhir adalah sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Jadi itulah gambaran SMA Pronojiwo secara umum, bagaimana ketata laksanaannya, bagaimana sistem manajemennya yang ada di SMA Pronojiwo. Yang jelas penanggung jawab utama kegiatan yang ada di sekolah adalah kepala sekolah, dan kepala sekolah itu untuk melaksanakan tanggung jawab itu dibantu oleh stakeholder. Yang pertama adalah staf tata usaha, kemudian dengan 4 wakasek, yaitu wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarana prasarana, dan wakasek humas. Diharapkan dengan ini tercipta satu sistem bekerja dengan baik. Saya kira itu materi hari ini. Saya ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, jangan lupa kita harus tetap dalam protokoler kesehatan. Ingat, dengan menggunakan masker kita
berarti kita melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Jangan lupa soalnya dikerjakan, saya tunggu dengan tentunya soal yang berhubungan dengan materi ini. Semangat, sehat, dan jangan lupa berikhtiar dengan semampumu, berusaha dengan semampumu. Sukses untuk generasi muda SMA Negeri Pronojiwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.